Hai semuanya, bantu support kami ya dengan cara like, share, and subscribe. Dan jangan lupa tekan tombol notifikasinya ya, agar kamu bisa update video-video selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar ayah bunda dan anak sekalian di rumah? Semoga kita semua selalu senantiasa dalam lindungan Allah SWT. Amin amin ya robbal alamin. Perkenalkan, nama saya Elia Arismawarni yang mengajar di bidang studi TIK kelas 2 SDIT Asyukriah. Baik ayah bunda, mari kita bekerjasama untuk memberikan video pembelajaran kali ini kepada anak-anak di rumah, agar anak di rumah senantiasa menonton video pembelajaran ini dengan maksimal. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik ayah bunda, kita sudah berkenalan. Sebelumnya, nama saya Elia Arismawarni, mengajar guru bidang studi TIK di kelas 2 SDIT Asyukriah. Kita lanjut saja ya. Sebelum memulai pembelajaran hari ini, alangkah baiknya kita berdoa terlebih dahulu. Bismillahirrahmanirrahim. TIK, Teknologi Informasi dan Komunikasi. PAIN, mengenal ikon-ikon dan fungsinya. Pembelajaran TIK semester ganjil 2020 kelas 2 SDIT Asyukriah. Berikut ini adalah pembelajaran TIK yang harus disiapkan oleh anak-anak di rumah, yaitu yang pertama, persiapkan alat teknologi untuk menonton video pembelajaran dan mengerjakan latihan praktik. Dan yang kedua, alat teknologi utama yang dibutuhkan yaitu laptop atau komputer. Yang ketiga, siswa dapat menyimak video pembelajaran sampai tuntas untuk mengerjakan latihan praktik. Yang keempat, siswa dapat mengerjakan latihan praktik sesuai dengan kemampuannya masing-masing. Yang kelima, terima kasih atas kerjasamanya ayah bunda. Berikut ini adalah agenda kegiatan kelas 2 SDIT Asyukriah menjadi dibagi menjadi 3. Yang pertama, yaitu hari Selasa, pukul 10 sampai pukul 11, yaitu anak-anak hanya menyimak video pembelajaran saja, yaitu teori yang berjudul mengenal ikon-ikon dan fungsinya pada PAIN. Kemudian dilanjutkan agenda kedua, yaitu di hari Rabu, pukul 8 sampai pukul 9.30, yaitu praktik. Jadi, anak-anak di sini menggambarnya di PAIN, di program PAIN, kemudian ada latihan soal yang dicantumkan di video ini, dan ini hanya latihan saja ya, tidak perlu dikirimkan. Lalu agenda yang ketiga di hari Rabu pukul 10 sampai pukul 11, yaitu berupa tugas. Nanti di pukul tersebut, mungkin jam 10 kurang, Ustazah akan 10 kurang 10 menit, Ustazah akan berikan soal kepada kalian untuk mengerjakannya, dan nanti hasilnya diupload via WhatsApp atau WhatsApp web. Jadi ada 2 pilihan. Nanti hasilnya boleh digambar atau difoto, kemudian dikirimkan ke WhatsApp Ustazah, atau juga bisa di-upload dengan WhatsApp web, yang insya Allah nanti akan Ustazah berikan tutorialnya bagaimana cara mengirim upload hasil gambarnya melalui WhatsApp web. Oke, kita masuk teori TIK mengenal ikon-ikon dan fungsinya. Disimak ya. Baik, ini adalah tampilan program PAIN. Tapi, kalian sudah tahu belum bagaimana cara membuka program PAIN? Cukup mudah. Perhatikan Ustazah ya. Ustazah di sini menggunakan Windows 10 yang tampilannya seperti ini. Ini adalah kolom pencarian. Jadi kalian bisa menggunakan kolom pencarian, kalian klik saja di sini. Nah, kemudian kalian ketik PAIN. P-A-I-N-T. Nah, ini adalah PAIN yang akan kita gunakan. Sebelumnya, di kelas 1 kalian sudah menggunakan PAIN bukan? Yaitu bersama dengan Ustadz Habib. Kalau sudah kita mencari di kolom pencarian, yaitu PAIN, kita double klik 2 kali. Nah, akan muncul nanti seperti ini layarnya. Ini adalah layar PAIN. Nah, di layar PAIN ini
ada beberapa icon-icon dan fungsinya. Dan itu mempunyai fungsi tersendiri. Baik, kita lihat di sini ada menu home. Nah, menu home ini berisi kumpulan icon, clipboard, Emacs, tools, brushes, shapes, fill, color, dan size, ya. Nah, di sini Ustazah ingin menjelaskan fungsi clipboard di sini itu untuk apa, Ustazah? Yaitu fungsi clipboard itu untuk mengcopy, mempaste, dan memotong image. Cut itu artinya memotong gambar. Kemudian di image, yaitu berfungsi untuk apa, Ustazah? Menyeleksi bagian gambar, memotong. Ini crop itu adalah memotong, meresize ini adalah fungsi meresize suatu gambaran atau ukuran, kemudian merubah posisi gambar atau rotasi. Nah, select ini adalah berfungsi untuk menyeleksi bagian gambar. Kemudian tools. Nah, tools ini berfungsi untuk menggambar menggunakan ada pensil. Kita menggunakan pensil. Menggunakan pensil itu bisa untuk menggambar suatu garis bebas yang kalian inginkan. Kemudian ada apa lagi? Ini fill with color, yaitu untuk mewarnai suatu gambar. Dan ada text, yaitu untuk menuliskan huruf. Kemudian ada eraser, yaitu fungsinya untuk menghapus. Dan kemudian ini adalah color picker. Nah, color picker ini adalah kita ingin mengambil suatu warna, kita ingin mengambil warna yang sama persis di gambar tersebut. Misalkan untuk background. Misalkan digambar warnanya warna ungu. Nah, saya mau ingin backgroundnya itu sama dengan warna gambar. Berarti diapakan? Di color picker. Kita mengambil color pickernya. Kemudian ada magnifier. Magnifier itu adalah zoom in, zoom out. Memperbesar gambar atau memperkecil gambar. Jadi ketika nanti ada gambar yang kalian titiknya nggak kelihatan, Ustazah, kalian bisa zoom. Kalian perbesar, nanti kalian bisa tuh perbaiki dengan menggunakan pensil untuk menambahkan suatu garis yang kalian merasa itu belum sempurna. Nah, kemudian jika sudah, ini ada icon brushes yang fungsinya untuk memberi sapuan warna sesuai pilihan jenis brush. Seperti apa? Nah, di sini kalian bisa menggunakan brush ini banyak ya fungsinya. Ada yang seperti ini, airbrush, ada yang calligraphy brush, dan lain sebagainya. Kalian bisa mempelajari dan kalian sudah pernah menggunakan di kelas 1. Kemudian di sini ada icon shapes. Icon shapes itu fungsinya untuk apa? Untuk memilih berbagai bentuk shape. Nih, kalian misalkan mau gambar atau membuat kotak. Oh, berarti kita pilih kotak. Kemudian ingin membuat bentuk oval. Berarti kita pilih oval. Jadi ini adalah bentuk-bentuk yang ingin kita pakai atau yang kalian inginkan untuk membuat gambar. Kemudian di sini ada fill ya. Fill ini tetap juga sama fungsinya untuk memilih warna. Kemudian ada size di sini. Nah, size ini adalah memilih ketebalan garis. Di sini ada berapa ketebalan nih? Contohnya yang pertama, 1px, kemudian 3px, 5px, dan 8px. Nah, di sini ada color. Color adalah palet nih. Palet color di sini adalah kalian ingin membuat atau kalian ingin mewarnai suatu gambar, yaitu dengan menggunakan icon colors. Kemudian Ustazah, cuman di sini aja colornya, saya mau punya warna lain. Bisa, kalian mengambilnya di mana? Di edit color. Nah, di sini kalian bisa memilih mau yang mana. Kalian pilih, warna biru yang ini atau warna biru ini merah. Nah, atau mungkin di custom, kita pilih custom di sini. Warna apa yang kalian inginkan? Biru di sini.
biru, atau misalkan merahnya agak-agak merah kemudaan Ustazah, oh boleh. Nah, di sini kita oke. Nanti dia akan bertambah di kolom sini, di kolom di palette color ini. Nah, ketika home kita sudah selesai fungsi-fungsinya, ini nanti adalah fungsi utama yang akan kalian gunakan untuk menggambar ya teman-teman. Jadi kalian harus tahu betul apa clipboard, fungsinya image, tools, shapes. Tapi kita tidak semuanya belajar kok teman-teman, kita hanya belajar intinya saja. Jadi tidak perlu berat-berat atau tidak perlu Ustazah aku materinya berat banget. Oh enggak, kita hanya fungsinya adalah kita mengetahui fungsinya aja yang ikon-ikon ini. Nanti praktiknya kita tidak menggunakan semua elemen, kita hanya menggunakan yang mudah-mudah saja, tidak terlalu sulit. Kemudian ada juga di sini home. Sudah home, di sini view. Nah, view ini isinya ada apa Ustazah? Ada kumpulan icon apa? Ada zoom in, zoom out, kemudian ada ruler, ada status bar, kemudian ada grid lines, ada full screen. Nah, zoom in ini berfungsinya untuk memperbesar tampilan. Jadi nanti misalkan tadi kayak Ustazah bilang yang tadi misalkan gambar kalian itu titiknya kurang atau misalkan garisnya kurang rapi, kalian bisa zoom in-nya. Kemudian kalian tebalkan garisnya. Kemudian zoom out. Zoom out ketika kalian sudah menebalkan garis yang kalian tambahkan tadi, itu fungsi zoom out. Kalian perkecil lagi menjadi 100% ya teman-teman. Dilihat, ini adalah layar Ustazah, yaitu layar Ustazahnya adalah 100%. Kalau sudah, nah status bar. Status bar ini adalah fungsinya untuk menampilkan status bar paint ada bagian paling bawah. Nah, ini status bar tuh ini ya teman-teman. Ini status bar. Kemudian full screen. Full screen itu fungsinya untuk menampilkan image layar penuh. Ustazah klik ya, contohnya full screen, apa yang terjadi dan apa perbedaannya, lihat. Nah, full screen tidak ada namanya icon-icon yang di atas dan status bar yang di bawah. Itu adalah full screen. Jadi, ketika kalian sudah selesai membuat gambar, misalnya kalian ingin melihatnya dengan full screen, nanti kalian bisa klik ikonnya yang tadi full screen. Jika sudah, bagaimana Ustazah untuk mengembalikan ke semula, yaitu dengan kalian klik tombol di keyboard Escape, atau kalian cari paling pojok kiri atas yang hurufnya ada E, S, dan C. Kalian klik saja. Nah, kemudian akan kembali ke semula. Oh ya, lupa tadi ada grid lines. Nah, grid lines itu fungsinya grid lines rulers itu fungsinya untuk membuat penggaris pada jendela paint. Ustazah klik ya. Nah, ini adalah ruler penggaris dari jendela paint. Kita hanya sebatas hanya tahu saja ya, teman-teman. Kita tidak akan gunakan. Kemudian ada grid lines. Nah, grid lines adalah apa ya? Garis-garis atau bisa disebut juga matrix ya teman-teman. Tidak usah jauh-jauh kita berbahas matrix, tapi yang penting kita hanya sekedar tahu, oh grid lines itu seperti ini, rulers seperti ini, oh status bar seperti itu. Kita hanya mengetahui fungsi-fungsinya saja, kita hanya mengetahui kegunaannya saja. Oke, baik teman-teman. Bagi Ustazah, kok jadi seperti ini sih layarnya? Oh ya, berarti kita kembalikan awal semula. Karena di sini ada grid lines, makanya di unchecklist, checklistnya ditiadakan. Kemudian ada ruler kita tiadakan. Nah, status bar kita checklist karena dia biar kita tahu nih di sini di bawah berapa 100% atau berapa yang layar yang kita buka. Kemudian kita ingin menggambar. Kalau kita ingin menggambar, kita klik home lagi, kemudian kita gambar di program Paint ini sesuka kalian. Misalnya kalian ingin menggambar sebuah oval, kita klik, kita tahan, kemudian
Kita buat seperti ini. Ustazah kok garisnya warna pink? Berarti kita ganti color yang ini menjadi warna hitam. Dan kalian bisa juga pilih size. Nah, size kalian mau size berapa? Ini ketebalan garisnya 1, 2, 3. Tapi biasanya Ustazah menyarankan pakai size ketebalan garis yang 5px ya. Karena tidak terlalu tebal dan tidak terlalu tipis untuk garisnya. Bagaimana teman-teman? Mudah bukan? Kemudian nanti setelah ini akan ada praktik ya. Kita akan praktik TIK setelah kita sudah mengenal ikon-ikon dan fungsinya di sini. Oh iya Ustazah, kenapa Ustazah dilihat Ustazah ada edit with Paint 3D? Karena di sini Ustazah menggunakan Windows 10. Jadi Windows 10 itu sudah ada softwarenya yaitu yang Paint-nya 3D. Kalau Paint ini adalah Paint yang masih biasa, masih yang digunakan yang bukan yang 3D, yang masih 2 dimensi. Baik teman-teman, jika sudah, kita akhiri ya pembelajaran hari ini untuk teori. Dari Ustazah sekian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, kita lanjutkan ke praktik TIK. Di sini, di depan layar Ustazah, sudah ada program Paint yang sudah terbuka. Jadi, kita sudah mulai untuk menggambar. Sekarang, Ustazah mau gambar apa ya? Ada yang tahu? Nah, di sini Ustazah mau gambar buah-buahan. Yang pertama adalah menggambar buah pisang. Oke, buah pisang Ustazah menggambarnya dengan menggunakan pensil. Nah, klik ikon pensil, kemudian Ustazah mau garisnya itu bukan warna hitam, tapi warna kuning. Berarti Ustazah ganti warnanya menjadi warna kuning. Kita klik. Nah, Ustazah untuk ukuran garisnya Ustazah memakai 3px. Ustazah memakai 3px, Ustazah klik 3px. Kemudian Ustazah menggambar buah pisang. Perhatikan ya, Ustazah di sini menggambar satu buah pisang. Oke, bismillahirrahmanirrahim. Kita buat. Oke. Nah, contohnya seperti ini ya. Misalkan, Ustazah, kok gambar aku kurang bagus? Nah, kita ingin menghapusnya. Bagaimana caranya? Bisa ada dua pilihan, yaitu menggunakan eraser atau membatalkan perintah yang disebut undo. Oke, Ustazah yang pertama menggunakan undo. Kita klik undo. Nah, undo membatalkan perintah berarti mengembalikan sebelumnya, yaitu sebelumnya layarnya kosong. Kemudian kalau eraser Ustazah, oke, eraser. Eraser bisa juga untuk menghapus yang tidak kita inginkan, garisnya atau semuanya bisa kita hapus pelan-pelan. Nah, ini kenapa eraser berwarna putih? Karena colornya berwarna putih. Paham ya, teman-teman? Sekarang kita hapus garisnya. Kita klik dan tahan, kemudian digeser mouse-nya pelan-pelan untuk menghapus semua garis yang tidak kita perlukan. Oke, selesai. Kemudian ingin menggambar lagi buah pisang. Kita klik ikon pensil, lalu kita buat. Kita klik, kita tahan, geser mouse-nya membentuk buah pisang. Seperti ini ya. Bismillah. Nah, contohnya seperti ini. Satu buah pisang. Dan perhatikan ya, jangan sampai ada garis yang terputus. Kenapa? Kita bedakan. Contoh Ustazah membuat lagi garis yang tidak tersambung garisnya seperti ini. Nah, ini terputus. Nah, ini tidak nyambung. Dari garis yang ini ke garis yang ini. Coba kita perhatikan. Kalau misalkan garisnya ini terputus.
kita warnai coba ya. Nah, ini adalah fill with color, kalian sudah pernah belajar ya. Ini adalah memberi warna pada gambar. Kita klik, dan kemudian ingin memberi warna sebuah pisang. Berarti warnanya kuning. Nanti kita klik, colornya sudah kuning, berarti kita tinggal klik saja. Nah, menjadi kuning. Sekarang coba kita warnai yang garis ini, atau yang garis terputus ini. Kita klik. Nah, kok jadi hilang semua Ustazah warna kuning? Karena, kita batalkan dulu ya. Kita batalkan karena dia garis terputus ini adalah meluas ke semua layar. Jadi, tidak ada pembatas antara layar putih dan gambar ini. Begitu teman-teman kiranya. Paham ya? Jadi ketika ada garis terputus, kalian misalkan tidak sampai, kalian boleh tambahkan. Memakai ikon pensil kembali, kemudian pastikan colornya warna kuning, kemudian kita tambahkan lagi. Kita buat garis sedikit untuk menyambung. Nah, oke. Coba kita warnai kembali. Colornya kuning, oke, sudah. Kita klik di sini. Cat tumpah. Nah, paham ya teman-teman? Jadi, jangan sampai garis kalian ada yang terputus. Nanti warnanya bisa keseluruhan di layar ini. Paham ya? Oke, alhamdulillah. Sekarang kita hapus dulu. Ini Ustazah tidak memerlukan ini, karena Ustazah hanya perlu satu buah pisang saja. Oke, kita hapus. Sudah. Lalu, Ustazah mau gambar buah semangka. Menggambar sebuah semangka yang utuh, yaitu menggunakan bentuk oval. Kita klik bentuk oval. Nah, kita bentuk oval, dan warna semangka itu kan identiknya warna hijau kulitnya. Nah, Ustazah mau memakai warna merah. Jadi, Ustazah nanti mau memakainya, itu semangkanya, itu warna merah adalah dalamnya semangka, atau bagian dagingnya semangka. Kita klik oval, kemudian colornya kita ganti menjadi warna merah. Atau mungkin, kok kayaknya warnanya tidak merah Ustazah. Kalian bisa pilih di edit color. Kalian pilih warna merah yang ini, atau kalian bisa merahnya digeser ke bawah untuk warna merah yang kalian inginkan. Tinggal kalian oke. Nah, sudah tersedia di sini. Sekarang kita tinggal buat. Klik dan tahan ya. Klik dan tahan. Membentuk oval. Nah, oke, seperti ini. Untuk menggeser, kalian harus ada tanda panah seperti ini. Kalau tanda panah ini hilang, kalian tidak bisa menggeser lagi. Kalian membuatnya nanti dari awal lagi bentuknya. Misalkan ingin sejajar dengan buah pisang, sepertinya ovalnya terlalu ke bawah Ustazah. Boleh, kita geser tapi harus ada tanda panah seperti ini. Kita klik ke atas sedikit saja, nah kita samakan. Oke, jika sudah selesai, boleh klik layar yang kosong. Kita klik kiri. Nah, kemudian Ustazah ingin memberi warna ini dengan warna merah. Berarti kita klik cat tumpah yang ini, namanya fill with color. Kita klik, kemudian pastikan warnanya sudah merah sama dengan garisnya. Tinggal kita klik di bagian dalamnya. Nah, berwarna merah. Lalu, kemudian apalagi Ustazah langkah selanjutnya? Sekarang kita mau potong gambar semangka menjadi 2 bagian. Caranya dengan apa? Yaitu dengan cara menggunakan ikon select. Nah, selection. Nih. Nah, di sini ada 2 selection. Rectangular dan freeform. Nah, kita menggunakan yang dasarnya dulu, yang mudah, yaitu rectangular. Kemudian kita klik. Nah, kalau sudah diklik, tahan, kemudian geser ke arah bidang yang kita inginkan, karena Ustazah ingin membuat setengah bagian semangka, berarti Ustazah potong setengah bagian semangkanya. Seperti ini ya. Nah,
Kalau sudah sama rata, pastikan sama rata. Kalian tinggal lepaskan selection-nya. Kemudian kalau sudah seperti ini, kalau ingin menghapus bagian di atas, kalian tinggal klik tombol delete pada keyboard. Ingat ya, tombol delete pada keyboard. Delete kita hapus, delete itu adalah hapus. Kita hapus. Nah, jadilah setengah lingkaran semangka. Nah, biasanya kan bagian dalam dagingnya semangka itu kan ada bijinya. Nah, kita buat nih gambar bijinya pada buah semangka. Dengan apa, Ustazah? Boleh dengan brushes. Di sini pilihannya. Atau boleh menggunakan oval. Tapi sepertinya lebih mudah menggunakan brushes. Nanti kita tinggal mengganti warnanya menjadi warna hitam. Kalian mau pilih yang mana? Kalau Ustazah ingin pilih yang mana ya? Boleh ini deh, kaligrafi brush 1 ya. Ustazah pilih ini. Colornya kita ganti dulu, jadi warna hitam. Sekarang kita bikin tombol titik-titik. Titik. Oh, maaf, ini bukan titik-titik. Nah, sekarang sudah jadi setengah lingkaran semangka. Biasanya dalam daging semangka itu ada bijinya ya. Bijinya itu berwarna hitam. Nah, kita buat nih dalam bijinya ini yang berwarna hitam. Dengan caranya? Dengan apa? Dengan apa caranya? Dengan menggunakan icon brushes. Nah, Ustazah pilih yang pertama. Yang ini, brush. Nah, Ustazah klik. Pastikan colornya warnanya hitam. Karena kita ingin membuat biji semangkanya. Kita klik, kemudian kita tinggal, oh ya, size-nya, Ustazah maaf. Jangan lupa size-nya juga Ustazah pilih 5px untuk biji semangkanya. Tinggal kita membuat biji semangkanya. Untuk kata letaknya, terserah kalian ya yang kalian inginkan. Karena biji semangka pun tidak lainnya tidak beraturan. Jadi kalian boleh biji semangkanya mau di mana letaknya, Ustazah random ya, Ustazah acak mana saja. Nah, seperti ini. Nah, kalau sudah, Ustazah, udah selesai nih. Kita menggambar buah pisang, kemudian buah semangka. Sekarang, Ustazah mau menggambar buah jeruk. Nah, buah jeruk itu kan bentuknya bulat. Berarti menggunakan apa lagi? Menggunakan oval. Nah, sekarang kita klik ovalnya. Nah, sudah kita klik ovalnya, tapi Ustazah colornya mau Ustazah ganti menjadi warna orange. Nah, berarti Ustazah klik warna orange, kemudian baru Ustazah gambar. Oh iya, jangan lupa size-nya ya, kita pilih lagi. Ustazah pilih 5px. Oke. Jika sudah, kita klik di sini dan tahan, kemudian kita buatkan bentuknya bulat seperti ini. Lalu kita lepas. Nah, sudah. Sekarang, jika sudah selesai, kita klik dulu di icon layar kosong ini, klik kiri. Kemudian, jangan lupa diwarnai dulu untuk buah jeruknya. Ustazah sama ya, warnanya orange. Berarti kita pilih fill with color atau cat tumpah. Kemudian, kita warnai. Nah, selesai. Kemudian kan jeruk biasanya ada daunnya Ustazah, ada batangnya sedikit di atasnya. Boleh kita buat, yaitu kita menggunakan icon pensil. Nah, icon pensil kan daunnya itu biasanya berbentuk hijau. Berarti color ini kita ganti menjadi warna hijau. Lalu kemudian kita bentuk daun dan kita bentuk batangnya. Seperti Ustazah ya, perhatikan baik-baik. Kita bentuk daunnya. Atau mungkin kalian boleh mempunyai referensi lain untuk bisa membentuk daunnya. Atau lebih bagus daripada Ustazah, silahkan. Ustazah tidak menyulitkan kalian. Oke, nah seperti ini. Jangan perhatikan ya, jangan sampai ada garis yang terputus. Nanti warnanya
bisa menyeluruh ke semua layar. Kita tebalkan kembali. Nah, jika sudah, kita lihat tidak ada yang terputus, garisnya, langsung kita warnai dengan menggunakan icon brush atau fill with color cat tumpah. Colornya warna hijau, sudah, kita tinggal warnai. Yang ini, nah selesai deh. Atau Ustazah aku daunnya nggak mau seperti ini, batanya tidak seperti ini. Boleh, silakan kreasi kalian mau apa. Oh iya, sebelumnya jangan lupa ya, Ustazah lupa nih. Harusnya sebelum kalian membuat gambar objek define, kalian terlebih dahulu membuat bingkai. Caranya bagaimana caranya Ustazah membuat bingkai? Bingkai itu kan kotak. Berarti kita pilih bentuknya yang berbentuk kotak. Kita klik kotak dan size-nya jangan lupa Ustazah pilih pastikan 5px. Kemudian color-nya kita ganti menjadi warna hitam. Nah, kita dari sisi ujung kiri jangan terlalu besar dan jangan terlalu kecil. Oke, cukup segini. Nah, jika sudah selesai, kemudian kita klik di bagian layar yang kosong. Kita klik saja klik kiri. Sudah deh, selesai untuk membuat bingkai. Nah, di sini kan Ustazah cuman gambar 3 buah-buahan ya. Nanti kalian bisa menggambar lagi di sini menambahkan buah apa yang kalian suka. Contoh, buah nanas. Tuh, coba kalian bentuk buah nanas. Atau kalian bisa membuat buah-buahan yang kalian suka itu misalkan alpukat. Apalagi apel, banyak ya. Silakan ekspresi kalian bagaimana membuat buah-buahan dengan menggunakan shapes, pensil, atau icon-icon yang ada di menu home ini. Begitu ya kira-kira teman-teman. Dan jangan lupa background-nya diwarnain. Layar yang kosong ini. Ya kan? Masih polos, warna putih. Bagaimana cara Ustazah? Ustazah mau warnai ini warnanya yang cerah, yang bagus, yang menarik. Kita pilih, Ustazah pilih warna biru deh. Nah, kemudian kita pilih cat tumpahnya, fill with color. Kita tinggal mewarnai di layar yang kosong ini. Kita klik. Nah, bagus kan? Warna ini berwarna, tidak polos, jadi menarik. Atau boleh kalian tambahkan ekspresi kalian atau tambahkan desain kalian. Misalkan desain kalian ingin ada bintang-bintangnya, atau ingin ada awan-awannya, atau apapun yang kalian bisa desainnya, membuat gambar apapun itu yang bisa menunjang penampilan yang baik dan bagus dari gambar kalian, mempercantik dan memperindah objek kalian, silahkan. Dan jangan lupa berikan namanya. Contoh, ini kan Ustazah yang buat ya, berarti ini atas nama Ustazah dong. Untuk memberi namanya, bagaimana caranya untuk memberi nama? Kita klik icon A, yaitu teks. Kemudian kita boleh dimanapun, di layar yang kosong. Ustazah klik di bawah ya, buat di bawah. Dan jangan lupa, colornya kita ganti dulu menjadi warna hitam. Jangan sampai teks itu colornya sama dengan background. Nanti tulisannya tidak kelihatan. Nah, kita klik di sini. Oke. Kemudian Ustazah mau ganti nih, di sini ada apa namanya formatnya. Ustazah tidak mau memakai Calibri. Ustazah mau pakai apa ya kira-kira? Oh ini deh, Britannic Bold. Kemudian size-nya tidak mau 11. Ustazah mau ganti size 16. Dan Ustazah mau di bold. Nah ini adalah bold, itu adalah fungsinya untuk menebalkan huruf. I itu italic untuk memiringkan huruf. Underline untuk menggarisbawahi huruf. Dan ini strike drop itu untuk menggaris atau mencoret tulisan. Nah, di sini Ustazah memakai bold saja. Nah, kita ketikkan
Jangan lupa ya, namanya itu adalah tulis nama dan kelas. Contohnya, Ustazah ada di kelas 2A1. Berarti Ustazah ketik nama Ustazah dan kelasnya. Berarti Eldia kelas berapa ya? Ustazah tadi kelas 2A1. Begitu ya teman-teman. Jangan lupa berikan identitasnya di gambar kalian. Jadi Ustazah bisa menilai nih, oh ya biar gambarnya tidak tertukar atau lebih jelas bahwa ini identitasnya punya Alia misalkan. Jadi nanti ketika ditampilkan, oh ini gambarnya Alia, oh ini Alia tulisannya bagus, sudah bisa memberikan teks dalam gambar. Alhamdulillah. Begitu ya teman-teman. Setelah itu, jika sudah selesai, kemudian disimpan filenya. Disimpan gambarnya. Bagaimana caranya Ustazah? Oke, perhatikan baik-baik. Di sini ada file. Nah, kita klik file, kemudian kita pilih save as, simpan. Menyimpan sebagai, kita pilih PNG picture. Kita klik. Nah, keluarlah penyimpanan kita. Misalkan Ustazah mau simpan di picture ya. Kita pilih picture aja ya, yang paling mudah ya. Jangan lupa file name, kita ketikkan nama dan kelas kalian. Latihan, nama, dan kelas. Berarti kita ketik latihan, praktik. Ini kan praktiknya Ustazah, latihan praktiknya Ustazah. Berarti nama Ustazah siapa? Eldia. Kemudian Ustazah di kelas berapa? 2A1. Nah, kalau misalkan nama kalian, ini nama dan kelas diganti nama kalian masing-masing ya. Misalkan Alia 2B1, berarti latihan praktik Alia 2B1. Begitu ya teman-teman. Sekarang kalau sudah selesai, kita pilih save. Nah, sudah selesai. Di sini di menu atas judulnya menjadi latihan praktik Eldia 2A1. Gitu teman-teman. Alhamdulillah, tadi kita sudah belajar menggambar di Paint dengan menggambar buah-buahan. Dan tadi Ustazah lupa untuk memberikan judulnya, ya, dengan menggunakan teks, yaitu berikan judul macam-macam buah-buahan. Dan ketika kita ingin mengerjakan praktik, itu ada poinnya ya teman-teman. Yang pertama, sebelum mengerjakan latihan soal, jangan lupa berdoa terlebih dahulu agar nanti ketika mengerjakan dimudahkan. Dan kemudian yang kedua, buatlah gambar seperti di samping. Boleh kalian 3 seperti Ustazah untuk latihan atau boleh kalian tambahkan. Misalkan kalian ingin menggambar nanas atau ingin menggambar semelon, boleh. Terus kemudian yang ketiga, jangan lupa berikan desain semenarik mungkin dengan kreativitas yang kalian miliki. Misalkan Ustazah saya ingin menambahkan pohon sedikit di sini, boleh silakan jika kalian bisa. Atau kalian ingin menambahkan desain yang menunjang atau desain yang menarik yang ada di gambar kalian. Dan yang keempat, jangan lupa simpan file dengan latihan praktik, nama, dan kelas. Contohnya seperti ini. Latihan praktik Eldia 2A1. Perhatikan ya poinnya teman-teman untuk menyimpan file yang tadi sudah dijelaskan di program Paint. Dan kemudian yang kelima, hasil gambar tidak perlu dikirimkan. Cukup berlatih dengan materi yang sudah diberikan. Jadi, ini hanya sekedar latihan kalian agar kalian bisa mengerjakan soal tugas praktik yang nanti Ustazah akan berikan. Gitu ya teman-teman. Semoga mudah dipahami ya. Baik, alhamdulillah. Kalau begitu, kita akhiri. Sekian dari Ustazah. Thank you for attention. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semangat belajar!